Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Puyuh Waalaikumsalam Jambi. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menjelang siang karena juga sudah jam setengah 11 nih bang. Gitu. Agak-agak siang sudah Agak ya. siang, kita sudah dari pagi-pagi ke sini. Janjinya sebenarnya pagi dengan Bang Yedi. Gitu. Cuman karena di jalan macet kan bang. Ya, besok Lebaran Besok masalahnya. lebaran, jadi di jalan macet, ya pelan-pelan lah kita Hmm. jalannya, ngikuti Hmm. antrian dengan kawan-kawan yang lain gitu. Sampailah di sini tadi sekitar jam 9. Hmm. Langsung disambut oleh kamera Bang Edi. Gitu. Saya sudah di jalan dari rumah pun sudah mikir nih, pasti sudah standby nih, saya yakin. Ya, masalahnya mau bertamu ke tempat YouTuber. Iya. Jadi apapun yang kegiatannya ya tetap masuk kamera Masuk, gitu. gitu. Nah, langsung nih pasti saya yakin nih. Nah, Bang, tadi kita sudah eh, ngebahas nih Bang, beberapa judul ini. Eh, kita sudah membahas tentang indukan yang bagus, itu supaya menghasilkan telur yang bagus. Setelah dia bertelur, kita cari lagi telur yang bagusnya seperti apa. Sudah kita bahas tadi Bang. Terus ada lagi kita bahas lagi proses penetasannya Bang. Mulai dari dia masuk inkubator, mulai dari masuk tetasan, mesin tetasan sampai dia keluar. Gitu. Sudah kita bahas juga di umur berapa dia bisa kita keluarkan dari mesin tetas. Bang, sekarang coba sharing ke kami Bang, informasikan ke kami, ajari kami itu mesin tetas yang standar nih, yang menurut Abang yang baik gitu, supaya hasil tetasan juga baik. Gitu. Nah, karena kan kalau dalam tetasan nih seperti yang saya lihat nih tetasan Abang, itu kita pakai termostat digital, lampunya ada beberapa, terus kapasitasnya seperti ini panjang, ada berapa kotak tetasan Abang nih. Nah, coba Bang ceritakan ke kami. Kalau untuk mesin tetas ya, ya semuanya sih kalau untuk para peternak-peternak itu semuanya sih saya anjurkan kalau bisa kita ternak puyuh itu ada mesin tetas. Walaupun itu hanya kecil, walaupun itu hanya mini, walaupun itu hanya ukuran mungkin 6 kali 50 ya. Kalau 60 kali 50 itu sudah bisa muat sekitar 300-an loh di dalam. Kalau 300-an itu biasanya yang kita timbulkan di situ sekitar 100 lebih untuk untuk hasil betinanya. Jadi di situ memang saya sarankan kalau bisa untuk tambal sulam, karena kan kematian puyuh itu di setiap harinya kan pasti ada. Per minggunya kan makhluk, pasti ada. Ya namanya juga makhluk hidup kan pasti jadi ada itu mati. untuk penetasannya itu memang kalau rekan-rekan sih saya sarankan harus ya, walaupun itu kecil. Nah, untuk ukuran-ukuran sendiri pun itu kalau untuk mesin tetas itu coba masuk dari kacau itu lah Bang. Terus masukkan ke dalam, mepet nggak apa-apa. Itu kalau untuk ukuran bola lampu itu dari bola lampu ke bola lampu itu 20-an senti. 20 cm jaraknya. 20 cm jaraknya. Jadi kalau untuk ukuran dari telur ke bola lampu itu pun 20 cm. Oh, jadi jarak kiri kanan 20 cm, atas bawah 20 cm. Jadi ini telur, ini lampu 20 cm. Terus gitu. Ke bawahnya dari telur itu ke lantai bawah itu sekitar 8 sentian. Jadi jangan terlalu tinggi antara air. Jadi ada tiga tingkat nih Bang. Iya. Lantai bawah untuk kita meletakkan air. Air ini kan penguapan tadi ya. Penguapan. Setelah itu telur, setelah itu lampu. Gitu. Jadilah dari air, dari lantai bawah itu 8 cm. 8 cm ke telur. Ke telur, dari telur ke lampu 20 cm. 20 cm. Kemudian dari lampu ke lampu itu ya 20 cm. Kiri kanan, atas bawah. Oke, 20. Kenapa kok 20 saya ambil seperti itu? Kenapa Bang? Ya, saya maunya di setiap pantulan cahaya hangat yang dihasilkan kan ini kan butuh kehangatan ya. Iya. Butuh. Kalau panas kan enggak, kalau panas ya nanti ya masak gitu. Jadi 20 ke 20 ke 20 ke 20 sehingga di situ terjadilah sinarnya itu hangatnya itu pernah saya ukur. Berarti 20 cm nih hangatnya ini ketemunya. Makanya di 20 cm ketemu 20 itu lampu terus, bola lampu terus gitu. Iya. Jadi panasnya itu merata. Kalau untuk penggunaan bola lampu ya sebenarnya terserah ya, maunya yang mini
yang bulat mini, yang 5 kecil, watt, 5 watt. Lampu ayam nih yang kuning, Iya, ya, yang lampu kuning. cabai. Ataukah memang bisa menggunakan lampu yang besar itu bisa juga. Yang Boleh juga. Ini kan bentuk yang seperti ini kan mini. ini mini. 5 watt ini yang mini. Ah, Boleh juga. Terus kemudian yang jumbo, yang ukuran jumbo 5 watt ada juga. ada juga. Itu nggak masalah. Nggak berpengaruh juga. Karena apa? Tidak diharuskan juga jarak lampu ke telur itu 20 cm, tidak diharuskan juga. Bahkan ada juga yang 15 cm netas juga. Intinya pembatasan itu tadi kan menggunakan termostat digital yang seperti itu. Yang termostat digital yang seperti itu. Nah, ada barangnya, Bang? Iya, ada barangnya. Kalau untuk termostat digital. Ini kemarin memang kebetulan baru beli di online, belum sempat kita pasang, masih baru. Ini masih baru nih, baru buka bungkus ya. Ini kita pakai termostat digital yang ini ya. Ya, yang merek STC 1000. Ini kita mereknya itu. Ini pakai sensornya seperti ini. Jadi di sini suhu. Nah, kembali lagi ke suhu. Sebenarnya di video-video saya itu sudah saya jelaskan. Mungkin kalau durasinya ini nanti terlalu pendek, silahkan saja buka saja di video saya, obrak-abrik saja di channel saya itu, mana yang mau disenangi bongkar saja di situ, tidak masalah, guys. Jadi kalau untuk suhu ini yang masih menjadi polemik ya, masalah suhu ya. Kalau suhu saya pernah menggunakan suhu, kita dari bawah dulu. Suhu itu saya pernah menggunakan di 3738. 37 hidup, di 38 mati. Nah, itu ternyata saya waktu itu netasnya molor. Bisa di 18 hari. Bisa di 19 hari. Harusnya di 16 hari sudah ada tanda-tanda. Ya? Nah, di 3738, kenapa di situ sangat-sangat krusial sekali? Karena apa? Kita biasanya terkendala lampu mati. Kita biasanya terkendala lampu mati. Di setiap daerah saya rasa itu. Kita terkendalanya di situ. Mati lampu mungkin bisa seharian. Nah, karena apa? Suhu kita tuh terlalu rendah ya. Kalau 37 di 38. Ada yang nggak sabaran itu. Kemarin dari Bandung kalau nggak salah. Pak Edi, kok belum menetas? Sudah 17 hari. Saya tanya suhunya berapa? 37 sampai 38. Nah, wajar. Biasanya memang kalau di 37, 38, ukuran untuk arus listrik, ini mungkin kalau arus saya kan saya ukur kemarin pakai ukuran, itu arus yang masuk di saya itu nggak 220. Harusnya kalau listrik itu kan 220. Saya nggak sampai 220 gitu. Makanya kalau untuk suhu yang normal, kalau memang mau pakai di 3738 silahkan. Tapi kita takutnya terkendalanya ada di mati lampu. Mati lampu. Begitu mati lampu agak lama, nanti netasnya lebih lama lagi. Terkendalanya di situ. Terus kalau saya sendiri, saya pribadi sampai saat ini, sampai sekarang, saya menggunakan suhu di 3839. Dinaikkan 1. Iya, dinaikkan, kita naik ke 1 derajat. Jadi di 3839 itu biasanya nanti itu netasnya tepat waktu. Meskipun itu mati lampu. Kemarin ada yang tanya juga ya, kalau nggak salah kemarin dari peternak BJR yang ada di Kalimantan. Nah, salam yang ada di Kalimantan, semuanya keluargaku yang ada di Kalimantan. Kemarin ada tanya ya, pemain YouTuber juga. Itu, Mas, kalau untuk mati itu berapa jam sehingganya penetasan itu gagal? Makanya gini, saya jawab gini. Kalau untuk penetasan gagal itu bukan karena kita seringnya mati lampu. Tapi kalau misalkan gini, sehari semalam saya pernah mati lampu nih. Pernah. Ini hidup semua nih. 6.000 nih kapasitas ini. Kemarin itu kalau nggak salah, begitu 6.000 semuanya ngisi telur, 6.000 mati lampu. Sehari semalam, mati lampu. Kemudian hidup seharian. Malamnya mati lagi. Saya sudah cemas itu. Ini proyek pemerintah. Sempat ini gagal, habis saya. Kan gitu. Iya. Jadi akhirnya saya tunggu, sudah saya pasrah saja dah. Mau mati ya terserah, mau hidup terserah, mau dapat rezeki ya hayu, ndak ya sudah. Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Sudah, saya pasrah. Netes juga rupanya. Nah, netesnya tuh di hari yang pas, yang 17 hari. Karena apa? Suhu saya itu saya atur di 38, 39 semuanya. Walaupun itu mati lampu, dia tidak terkendala. Ya, gagalnya netas bukan dari seringnya mati lampu. Malah nggak masalah. Nggak masalah. Kalaupun mungkin sering mati lampu, itu biasanya harinya berubah.
Dari 17 hari itu bisa sampai ke 18, bisa sampai ke 19. Itu kalau proses mati lampu ya. Tetapi kalau gagalnya di mana? Saya sudah bertahun-tahun gagal netas 3 kali. Yang pertama kemarin di usia punya, kalau nggak salah punya Bang Fauzan. Besok netas, hari ini gagal. Hari ini gagal. Kenapa? Termostat saya error. Nggak mau turun suhunya. Hidup terus sampai ke 40. Saya pegang mesinnya waktu saya mau buka kontrol, ternyata sudah kepanasan. Saya pecahin, saya tengok, saya lihat, saya pelototin, itu puyuh sudah mati semuanya. Sudah gagal saya. Temenung saya di situ. Duh, gagal. Kata orang rumah, sudah nggak usah disesalin. Toh nanggung rugi, ya rugi. Cuman kan nggak seberapa rugi. Cuman kan kita nggak enak dengan kawan. Iya. Karena sudah pesan, sudah nunggu, ditunggu lama-lama, ternyata ada kendala. Yang kedua kemarin seperti itu. Errornya mesin tetas dari termostat ini yang error. Ini yang error. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah merek, kita nggak jadi patokan juga. Kita nggak bisa jadi patokan juga. Kalau zaman sekarang elektronik tahu sendiri. Begitu ketemu yang awet, mah awet. Iya benar. Begitu ketemu yang baru dipakai error, bisa juga. Kan gitu. Kalau untuk elektronik kita nggak bisa jamin kita. Jadi gitu. Masalah yang pertama termostat, yang kedua termostat. Iya. Iya. Yang ketiga Bang? Yang ketiga masih termostat juga. Masih termostat. Error juga. Untuk aku tuh ya. Iya. Yang pertama untuk Joni itu kan, itu kan sempat error juga. Baru masuk 5 hari error sudah. Jadi artinya Bang, untuk pemilihan untuk standar kalau dari Abang untuk mesin tetas itu nggak jadi masalah ya. Maksudnya mau prosesnya seperti apa nanti. Ya kan, itu pun sudah Bang Edi jelaskan juga di video Bang Edi. Iya, di YouTube saya itu banyak itu sudah. Teman-teman mau lebih rincinya lagi tentang mesin tetas, itu teman-teman silakan tonton lagi ke Edi Puyuh Jambi. Channel Edi Puyuh Jambi. Nah, jadi Bang, kita kan di sini supaya mesin tetas yang bagus nih, gitu kan. Standar-standarnya pun sudah Bang Edi sampaikan tadi. Terus yang paling penting nih Bang, di dalam mesin tetas itu yang harus kita unggulkan itu apa? Suhu ya. Ya, yang paling penting kita bisa mengontrol suhu. Artinya gini, kalau kita baru membuat mesin tetas, ya, itu harus dikontrol dulu menggunakan alat yang namanya termometer ya. Termometer itu untuk mengukur panasnya, hangatnya. Jadi kita ukur, begitu jadi, kita tes dulu, jangan diisi telur dulu. Jadi nanti di setiap sudut kita pakai termometer. Imbang nggak ini? Selisih nggak ini? Itu dalam kondisi lampu hidup ya? Iya, kita hidupi lampu, kemudian sensor kita, kalau sensor tetap di tengah ya. Di tengah, kita taruh sensor tengah. dari termostat Iya, di tengah. Terus kemudian yang sudut kita ukur menggunakan termometer. Termometer, kiri kanan ya? Kiri. Termometer kayu nggak Bang? Iya, mau kayu mau ini ada ini boleh, contohnya ya? Ada juga. Kalau mau kayu dengan tetap beda. Dia tetap beda. Antara kayu dengan yang jumbo ini dia tetap beda. Karena kan jaraknya kan ini kan lebih ini. Kalau saya lebih menggunakan ini. Karena apa? Mata tua. Kalau ini mata muda. Kayak ini terlalu kecil gitu. Jadi cuman karena kenapa milih ini? Iya. Angkanya lebih besar. Jadi lebih mudah gitu loh. Kalau ini angkanya kecil gitu. Jadi Bang Edi itu nggak kelihatan nih. Garis dan juga selisih antara ini dengan ini nggak bisa klop. Selisih. Di sini 38, di sini sudah 39. Gitu. Bisa jadi terbalik. Selisih, lain merek lain gitu. Tapi ya tetap netas. Nggak ada masalah. Kalau sudah kita ukur menggunakan alat ini sekali saja di sudut, sudah sekali itu aja. Nggak usah terus setiap hari kita ukur, nggak usah. Terus kita di termostat digital dengan ini kok berbeda Pak? Maunya ngikut yang mana? Kalau model STC 100 ini kan, STC 1000 ini bisa dikolaborasikan, bisa disamakan, bisa. Maunya pakai ini, berarti nanti di situ kalau di sini 38 berarti nanti di mesin di digital bisa 38,5 atau koma berapa nanti supaya ininya sinkron ya, supaya apa namanya itu bahasanya itu, kita sinkronkan lah antara mesin digital dengan
ukuran manual ini. Tapi walaupun berbeda, kita tetap mengambil satu saja. Ataukah kita patokannya di sini ataukah kita patokannya di termostat yang digital. Tetap netas. Artinya itu Bang, kalau untuk pemilihan mesin tetas ya, untuk pembuatan mesin tetas itu yang paling diunggulkan suhu ya, karena suhu paling berpengaruh. Kalau untuk ini Bang, kalau ini kan Abang nih rangkanya pakai kayu, pakai triplek, gitu kan. Terus alasnya pakai kawat ayam, itu nggak apa-apa ya. Kalau kita mau ganti yang lain, pakai yang lain Bang, bisa nggak? Misalnya kayak apa ya? Kardus. Bukan Stropom. Seng. Apa pakai namanya? seng ya? Kalau pakai seng gini, nanti takutnya begitu mati lampu dia cepat dingin. Oh, karena seng tadi dingin ya? Karena seng itu kan cepat mengikuti keadaan. Kalau di kita kan saya pakai kayu, ya saya pakai reng, itu luar dalam saya kasih apa namanya? Triplek. Di dalamnya masih saya isi serbuk. Begitu mati lampu 3 jam 5 jam dia masih tahan hangatnya. Dia nggak cepat keluar. Proses hangatnya itu nggak cepat keluar. Tapi kalau kita dindingnya menggunakan seng, ya sulit kita. Cepat dingin nanti. Seng itu yang bawa dinginnya, apalagi malam hari dingin. Gitu. Nah, jadi artinya yang paling disarankan itu untuk pembuatan mesin tetas itu kayu ya. Kayu atau bahan kayu ya. Ditambah lagi dengan serbuk gitu. Bang, boleh nggak kita pakai ruang celah atau ada udara gitu masuk? Ya boleh, itu malah harus ada udara ya. Jangan sampai dia benar-benar panas. Panasnya nggak keluar sama sekali, nggak boleh ya. Itu harus ada udara. Kayak itu kan ada celah seperti itu. Itu ada lubang itu. Ada lubang untuk ventilasinya. Itu gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk pernapasan telur. Telur itu kalau sudah di umur 5 hari ke atas, itu sudah ada nyawanya di situ. Dia butuh pernapasan. Pernapasan melalui apa? Melalui pori-pori telur itu tadi. Bolehlah itu telur itu di center, nanti ada bintik-bintik pori-porinya. Nah, dari situlah dia bernapas. Harus ada oksigen yang masuk. Ada oksigen. Artinya, harus itu. Untuk pemilihan jadi gini, untuk pemilihan mesin tetas, pembuatan mesin tetas yang pertama kita bahannya triplek atau kayu ya. Terus untuk panas yang paling diunggulkan ini suhu ya. Suhu yang paling diunggulkan gitu. Untuk suhu yang kita pakai di sini Bang, standar yang Abang sarankan ke teman-teman itu di 38 sampai 39. Terus mesin tetas pun juga pakai sirkulasi udara ya. Iya, harus. Karena harus penting ya, penting sirkulasi udara. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mencoba menetaskan telurnya, Bang Edi pun sudah menyarankan untuk peternak puyuh pun kalau bisa dia punya mesin tetas. Walaupun kecil. Walaupun kecil. Karena apa? Dalam per hari atau per minggu yang namanya makhluk hidup ya Bang ya, pasti bakal mati. Walaupun 1 atau 2 pasti ada yang mati, bakal berkurang. Nah, tujuannya kenapa kita adanya mesin tetas, walaupun kecil, ya, supaya mengganti yang mati tadi ya kan Bang? Tambal sulam gitu. Jadi kita nggak berasa nih jumlah kita tetap sama walaupun ada yang mati. Itu terus kalau kita menetaskan sendiri pun bisa pelan-pelan ya Bang ya? Sedikit gitu kan. Beda kalau kita misal kayak saya ini langsung ambil sekaligus gitu. Nah, untuk teman-teman seperti itulah cara-caranya atau petunjuk kita untuk memilih mesin tetas yang baik, yang bagus, supaya semoga untuk teman-teman yang mau menetaskan telurnya, semoga hasilnya maksimal, jumlah yang menetas juga bertambah banyak gitu. Nah, biasanya Bang berapa persen Bang menetas? Kalau untuk menetaskan ya itu hasilnya beda-beda. Biasanya Bang rata-ratanya? Kadang kalau rata-rata sih di situ saya itu sekitar 75-80%. Jadi angka amannya itu anggaplah di angka 80% ya? Iya. Oke. Nah, pernah jadi juga 90% pernah juga. Artinya hampir 100%. Hampir menetas semua ya? Iya. Kecuali kalau yang saya rasa kalau yang nggak menetas itu bisa jadi pas kita posisi ngebalik tadi ada yang pecah atau apa. Iya. Terus pengambilan kita juga ada yang pecah. Iya, gitu, dan juga mungkin kemungkinan kan telur itu ada yang tidak dibuai. Iya. Bisa juga. Gitu. Sekarang kita berbicara karena kita membuat mesin tetas ini kan merekayasa pengeraman. Kita mengeramkan itu kan kita rekayasa menggunakan suhu atau menggunakan lampu tergantung dengan PLN. Sedangkan ayam saja yang mengerami secara alami
induknya langsung Nah, mengalami, itu pun tidak 100% tidak 100%. hasilnya netas semua. Apalagi kalau kita pakai ini ya, Apalagi ini kita pakai rekayasa mesin. manusia kan gitu. Hmm. Jadi gitu. Teknologi tepat guna. Iya. Nah, jadi teman-teman, semoga video pemilihan tetasan mesin tetas ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi ingat saran dari Bang Edi tadi, walaupun kita bukan fokusnya ke pembibitan, usahakan kita punya mesin tetas. Itu tujuannya untuk apa? Untuk sulam apa tadi? Tambal sulam. Tambal sulam, untuk tambal sulam, karena memang pasti bakal ada yang mati. Itu nggak mungkin kita bertahan akhirnya 2 tahun, dia nggak mungkin 2 tahun bakal hidup, kita nggak bisa memastikan itu ya Bang. Pasti ada Gitu. yang mati. Nah jadi teman-teman, sampai di sini videonya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk banyak orang. Sharing, bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga tujuan kita tercapai ya Bang ya. Kita bisa meminimalisir, bisa mengurangi kegagalan peternak pemula gitu. Nah, karena kita Bang Edi pun sudah 5 tahun di sini, pasti banyak nih jatuh bangunnya, kegagalan Bang Edi pasti banyak gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu di channel Sahabat Puyuh Jambi dan juga channel Edi Puyuh Jambi ya. Untuk teman-teman, like, komen, dan subscribe channel kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih.